Kembali lagi bersama saya Rahman Satrio. Pada video kali ini kita akan membahas tentang negative thinking. Mengapa kita berpikiran negatif? Jadi penjelasannya adalah otak kita memang memiliki tendensi untuk lebih memperhatikan, untuk lebih fokus terhadap stimulus-stimulus yang sifatnya negatif daripada yang sifatnya positif. Artinya kita lebih mudah untuk melihat hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang bersifat positif. Misal, saat kita melihat berita, di antara berita-berita positif, mungkin yang paling menarik perhatian kita adalah berita yang sifatnya negatif. Berita pembunuhan, berita kebakaran, dan lain sebagainya. Atau misal saat kita baru selesai tampil, di antara pujian-pujian yang banyak disematkan kepada kita, maka jika ada satu saja kemudian kritikan kepada kita, maka bisa jadi kita akan lebih memikirkan kritikan itu daripada pujian-pujian lainnya. Kenapa begitu? Karena memang pikiran negatif sangat penting untuk membantu kita survive dari bahaya-bahaya yang ada di alam. Misal saat kita menghadapi hewan buas di alam, maka pikiran kita perlu fokus untuk melihat atau mendeteksi adanya bahaya tersebut dan kemudian menentukan tindakan yang cepat, entah kemudian kabur atau melawannya. Jika seandainya pikiran kita tidak fokus terhadap bahaya-bahaya yang ada, tidak men-scanning atau memperhatikan bahaya-bahaya apa yang ada di alam, maka kemungkinan kita survival akan semakin kecil dan akan berbahaya bagi nyawa kita. Nah, mekanismenya adalah saat kita mendeteksi adanya bahaya, maka bagian otak kita, terutama bagian amigdala, bagian otak yang berkaitan dengan rasa takut, itu lalu kemudian teraktivasi. Nah, amigdala ini kemudian akan memantik yang namanya sympathetic nervous system. Ini tidak ada hubungannya dengan simpati, atau dalam bahasa Indonesianya sistem saraf simpatetik. Yang mana kemudian akan mengaktifkan mekanisme yang namanya fight or flight. Lawan atau lari. Lalu juga kemudian mengaktifasi yang namanya adrenal gland atau kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal inilah yang kemudian mengeluarkan yang namanya adrenalin. Nah, seperti mana yang kita ketahui, ketika adrenalin keluar, maka kemudian jantung kita berdebar-debar, nafas kita tersengal-sengal, otot kita berkontraksi, pikiran kita sangat fokus terhadap bahaya, kita fokus mendeteksi adanya bahaya di sekitar kita. Kenapa begitu? Karena ini penting untuk kita agar bertindak secara cepat, entah untuk melawan bahaya itu atau untuk kabur dari bahaya itu. Jika seandainya tubuh kita tidak siap, maka kemungkinan kita akan habis diserang bahaya tersebut. Sayangnya, di dunia modern yang tidak lagi ada bahaya fisik sebanyak dahulu, otak kita tetap akan meregister bahaya-bahaya yang sifatnya sosial. Jadi kalau yang awalnya fear system kita itu berfungsi untuk membantu kita menghadapi bahaya yang sifatnya fisik, hewan buas, dan lain sebagainya, maka di zaman modern yang relatif kita hidup aman di dalam rumah kita, fear system kita akan tetap teraktivasi saat kita menghadapi bahaya-bahaya yang sifatnya sosial. Misal saat kita dikritik orang, saat kita dimarahin orang, atau mungkin saat kita berkonflik dengan teman, saat kita bertemu dengan dosen pembimbing, atau saat kita melihat ada polisi di pinggir jalan yang mau merazia, atau mungkin saat kita akan memberikan pidato atau ceramah di hadapan orang banyak. Situasi-situasi sosial ini yang aslinya tidak ada bahaya fisiknya, tapi dia akan tetap mengaktifkan fear system yang sama, sebagaimana saat kita mengaktifkan fear system kita saat menghadapi atau bertemu dengan hewan buas. Nah, negative thinking kita itu muncul dari aktivasi fear system kita yang mana dibantik oleh ketakutan-ketakutan sosial tadi. Yang mana kemudian tubuh kita juga kemudian memompakan adrenalin, jantung kita berdebar-debar, nafas kita tersengal-sengal. Misal saat kita mau menyampaikan pidato di depan umum, maka nafas kita kemudian bisa tersengal-sengal. Kita tidak bisa tidur pada saat itu. Pikiran kita sangat fokus terhadap sumber bahaya sosial itu, memikirkan berkali-kali, bahkan beberapa dari kita ada yang cenderung sampai ruminasi, atau pikiran negatif berlebihan yang berlarut-larut. Nah, itu tadi adalah penjelasan ringkas tentang bagaimana otak kita saat kita mengalami pikiran negatif. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa ada sebagian orang yang lebih rentan untuk mengalami pikiran negatif dan lebih rentan untuk terkena yang namanya post-traumatic stress disorder? Bisakah kita untuk mengurangi pikiran negatif bahkan menghilangkan trauma kita? Dan bagaimana lebih detailnya fear system kita ini bekerja? Penjelasan-penjelasan ini akan kita bahas di video-video yang selanjutnya.